Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah mukrimina min syari'atihi al-munirah wa faddala alaina bi syahri Ramadan min Allah azza wa jalla alladhi fihi muliat rahmatuhu min Allah takarruman wa takriman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah wa salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa dhurriyyatihi wa man salaka ala manhajihi ila yawmi al-qiyamah. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقد روى الإمام البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا دخل عشر من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والصحب والآل. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan para guru-guru agama, para tokoh kampung atau tokoh masyarakat, para panitia langgar, kaum sini lah, ada kaumnya kan? Panitia langgar yang sama-sama bila pula kita hormati para hadirin wal hadirat jamaah langgar Nurul Jamaah. Jamaah langgar Nurul Jamaah, nur artinya cahaya, al-jamaah yang berkumpul, jadi perkumpulan cahaya. Dan kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ketika dikumpulkannya di tempat yang mulia ini, Allah Ta'ala mengumpulkan kita nantinya di surga bersama para nabi-nabi, dan Allah Ta'ala ampuni segala dosa-dosa kita, dan Allah Ta'ala masukkan kita seberataan ke dalam rahmatnya, khususan di dalam bulan yang mulia ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat dan salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari alam kejahilan terus menuju alam terang benderang minal dhulumati ilal nur. Alhamdulillah, dengan limpahan rahmat karunia anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pada hari ini sudah masuk ke hari yang ke-20, itu bila mulai puasa hari Minggu, hari Ahad. Bila dalam hadis Imam Bukhari Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Sayyidah Aisyah, adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhal ashr, apabila masuk al-ashrul awakhir, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Perlu introspeksi lawan diri kita. Napa yang digawe oleh Rasulullah tatkala masuk malam yang ke-21 sampai ke-30, syadda mizarahu, beliau mengawati urunan tapih. Apakah perlu berarti kita nih berarti malam ke-21 ini perbandingannya berataan. Kada itu maksudnya. Maksudnya ujar al-Imam Ibnu Adlan dalam kitabnya Dalilul Falihin Syarah Riyadhus Shalihin, maksudnya mengawati perunan tapih itu artinya sidin beribadah.
Itu maksudnya lain, kita sekedar memahaminya. Nah, juga bila malam ke-21 pada pantingan berataan kada. Maksudnya dari baginda Rasulullah itu sidin mengawati Qur'an, tapi artinya beribadah memang bujur-bujur. Beribadah artinya dasar kada bepacuran lagi tapi. Nah, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya. Menghidupkan malamnya artinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada menggauli keluarga sedikit bila masuk malam ke-21 ke atas. Wa aiqadha ahlahu, selain dari menghidupkan malamnya dan menguati lawan pundutan tapinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarga sedikit di malam ke-21, dimulai pada malam hari ini sampai malam ke-30. Itu perlu kita introspeksi lawan diri kita supaya memberikan semangat kepada keluarga kita dan anak-anak kita. Apa caranya supaya kita rajin beribadah, supaya kita kawal istiqamah dalam beribadah? Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan dalam kitab beliau, kitab Risalatul Mu'awanah, kata beliau supaya kita ini rajin beribadah, kata beliau, wa 'alaika ya akhi bil muraqabah, lazimilah wahai saudaraku dengan muraqabah, karena muraqabah ini bisa merajinakan kita beribadah. Nah, bagaimana arti muraqabah? Arti muraqabah kata beliau, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka, bahwa engkau beribadah seakan-akan engkau melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan jika engkau tidak bisa menghadirkan zatnya Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yaraka, bahwasanya Allah melihat lawan kita. Makanya Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, awal mulanya kita supaya kawal bermuraqabah ini kayak apa caranya? Supaya sembahyang kita tambah khusyuk, supaya puasa kita tambah baik, supaya malam-malam yang terakhir pada bulan Ramadan ini kita nyaman beribadah. Hati kita memang yang hendak hati hendak beribadah, kada bukan terpaksa. Ujar Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, hadirakan bahwa orang yang alim yang mana kita kagumi dari kalangan keluarga kita, malah hati kita ketika kita beribadah. Contoh misalkan dangsana, atau misalkan mintuha, atau misalkan guru besar. Kita berpuasa di kita ada perguruan besar. Misalkan kayak guru siapa? Oh ini guru Bahid misalkan. Atau Allah fi'asahatin wa'afiyah, mudah sini panjang umur. Nah, kita berpuasa, kita sembahyang di Hijaz ini, kira-kira kayak apa khusyuknya? Nah, jadi ujar Imam Ghazali, agar kita bisa mengamalkan sifat muraqabah ini, hadirakan orang yang mulia di hati kita seakan-akan sidin beribadah di hika kita. Itu diantaranya ujar sidin. Namun Al-Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala juga mengarahkan kayak apa caranya kita agar bisa muraqabah. Kata beliau setelahnya disebutkan, wa mata ra'aita nafsuka takasulan an ta'atihi aw mailan ila ma'siyatihi, tatkala kata beliau engkau melihat dirimu, jiwamu atau nafsumu condong condong kepada maksiat dan kada hendak mengerjakan ibadah, udah tetap jadi apa istilahnya beribadah tuh tarawih itu bang deh istilahnya, jangan ada tarawih jangan isya itu kada berjamaah. Nah, jadi kayak caranya ujar Imam Haddad agar nafsu kita ini, jiwa raga kita ini terarah kepada ibadah. Yang pertama kata beliau, fadzakirha, maka ingatkanlah kepada jiwamu tersebut, annallaha ta'ala yaraka wa yasma'uka. Ingatkanlah kepada jiwamu itu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihatmu dan mendengarkan apa yang kau katakan. Bahkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita, apa yang tergeletak di hati kita, bahkan apa yang akan tergeletak di hati kita. Dalam beribadah selalu condong kepada maksiat, ingatkanlah bahwa Allah Ta'ala melihat wanita. Allah Ta'ala dimanapun kita berada, Allah ada di mana-mana.
Allah, pengetahuan Allah ada di mana-mana. Allah tahu lawan kita. Yang pertama ujar sendiri. Fadzakirha bi anna Allah Ta'ala yasma'uka wa yarak. Allah mendengar dan melihatmu. Makanya kita berpuasa ini di antara amalan melatih lawan diri kita agar kita bisa menghadirkan Allah Ta'ala, agar kita muraqabah. Yang kedua, kalau bang tetap aja aku tahu Allah tuh tahu, tapi aku pada kawan, tapi aku jangan munjun nih halih panjer bisanya deh, tapi aku jangan mun kawan gak ada mun sorangan aku bisa aja kayak itu jangan pulang. Istilahnya tuh amun non kawan jadi hendak. Jadi si dini mau ujungnya ibadah hari aja orang bina kata piadaan mundur ibadah hari sama umpannya pada sebuah juga misalkan. Iya. Apa? Bila yang pertama fa illam yufid, yang pertama kada dah memberikan faedah, fadzakirha makadal malakaini alladaini yaktubani alhasanat wasayyi'at. Kata beliau, ingatkanlah bahwa ada pada kanan kiri kita ini dua orang malaikat. Yang mana dua malaikat tadi mencatat amal kebaikan dan keburukan kita. Nah, saya ingat hijau. Allah Ta'ala tahu, tapi jarang. Ini ada malaikat nih sebelah kanan sebelah kiri. Nah, ayo aja nih kada apa nih sebuah nih bisa dibuka berang. Nah, kan berbeda nih. Nah, kadang kita tuh bilanya kawan-kawan kadang mau kawai, tapi bila seseorang nah bisa tagawi. Makanya puasa ini melatih kita, melatih agar kita bisa meningkatkan sifat muraqabah kita kepada Allah Ta'ala. Amun mau berusupan, ya kalau lah keluarga kita nyaman menziarah kita karena jalannya ada, nyaman jalannya, lalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menziarahi kuburan tadi, sehingga kita itu mendapatkan pahala kiriman orang-orang yang menziarahi kita. Jadi penting disiapkan kuburan dahulu. Jadi orang bagian dulu misalkan banyak disebutnya orang tanah alka. Coba kita lihat di Abah Guru Songkul bagus mengajarkan lawan kita. Dia sebelum meninggal dunia olah alka dahulu, kuburan dahulu. Begitu pulang guru Suhdi ada sini alka. Guru Kapo, guru Ridwan Kapo almarhum rahimahullah ada juga. Abu ya Guru Suhdi ada sudah sini. Ada deh, masih hidup sih kan ada dah kan udah tanah geser sini dikuburkan di mana tanahnya nyaman orang menziarahi. Nah, banyak guru-guru ada kita nih, itu penting ketika kuburan kita nyaman diziarahi, orang nyaman datangan, otomatis orang nyaman berziarah. Jadi di antaranya kembali kepada pembahasan kita supaya kita rajin beribadah khususnya di malam-malam akhir bulan Ramadan yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadahnya luar biasa sama langsung kepada baguringan, yaitu kita ingatkan bahwa kita akan mati dan mati itu akan datang secara tiba-tiba. Dan yang keempat, apa yang perlu kita ingatkan? Tatkala yang tadi ada bermanfaat juga, bahkan sebelum buka puasa di kuburan, misalkan ini minum es tadi nih, misalkan di kuburan pulang minumnya. Jadi Allah Taala tahu baik, tapi kada ilang juga ada jurang nih dua malaikat, nah panjatan rakib dan atid nih mencatat kebaikan dan keburukan tahu, ada iloi juga. Jurang ikan mati ada elogi bahkan sini nih makan es buah tadi di hingga kuburan lah pulang. Nah, kamu diingatkanlah menjadi muhaddats rahimahullah Ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala akan menjanjikan kepada orang yang beruntung akan dimasukkannya ke dalam surga dan orang yang ada beruntung akan dimasukkannya ke dalam api neraka. Nih apa? Wa ma tasyauna illa an yasha Allah innallaha kana 'aliman hakima yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah Ta'ala akan masukkan kepada orang yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Wadh-dhalimina a'adda lahum 'adaban alima, dan Allah Ta'ala akan menyiapkan azab yang pedih kepada orang-orang yang zalim. Ini antara dua. Amun kita baik ke dalam surga, apabila kita ada baik ke dalam api neraka. Maka pernah dalam surah Sajdah kita baca apa? Bahwa di alam akhirat itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala satu harinya ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun yang kita alam dunia ini. Bayangkan ya, saat kita di alam akhirat sehari ini di alam dunia sama masanya 1000 tahun.
Jadi andaikan tadi saya terlambat dia masuk dalam surga nih setengah harianan, berarti sama dengannya 500 tahun di alam dunia kita ini. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini kita bisa mengamalkannya sebagai pelajaran awal kita untuk bisa menambahkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menambah ibadah kita terkhususnya di malam akhir Ramadan ini dengan caranya sebagaimana kita jelaskan tadi, yaitu mengingatkan bahwa Allah selalu bersama kita, mengetahui dan mendengar lawan perkataan kita. Yang kedua yaitu dengan cara bahwa menghadirkan dua malaikat kanan dan kiri kita itu mencatat segala amal ibadah kita. Dan tata cara yang ketiga kata yang hadir yaitu mengingatkan bahwa kematian pasti datang kepada kita dan kematian tersebut akan datang secara tiba-tiba dan kita akan dimasukkan ke dalam kuburan. Dan yang keempat ingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan kepada orang yang beriman akan dimasukkan ke dalam surganya, dan orang yang kafir, orang yang kada beriman, orang yang ingkar lawan janjinya akan dimasukkannya ke dalam adabnya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bertahan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan kita bertahan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Inilah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.